Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Sarah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada saat ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga alhamdulillah kita semua bisa bertemu kembali dengan tamu yang sangat agung, yang sangat kita muliakan, yaitu kedatangan bulan suci Ramadan. Insyaallah, mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini menjadi bulan terbaik bagi kita untuk kita meningkatkan amalan-amalan ibadah kita, meningkatkan ganjaran atau pahala-pahala kita, agar kelak kita menjadi orang-orang yang beruntung. Semoga di bulan suci Ramadan kali ini kita bukan hanya berpacu pada tataran ibadah-ibadah mahdoh, tapi kita juga lebih daripada itu melaksanakan ibadah-ibadah ghairu mahdoh, melaksanakan ibadah-ibadah yang kiranya bisa mendapatkan atau meningkatkan pahala-pahala kita nantinya. Salam serta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua, agar kita mampu menjadi orang-orang yang selamat di dunia juga, insyaallah mudah-mudahan kita semua selamat di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesempatan untuk terus meningkatkan amal ibadah kita, untuk terus meningkatkan ruhiyah kita. Jangan sampai kita semua terjebak dengan keadaan-keadaan yang tidak baik untuk diri kita sehingga memperburuk amal ibadah kita. Bulan suci Ramadan ini menjadi salah satu momen atau kesempatan agar ibadah kita, agar amalan kita menjadi lebih baik. Dosa-dosa kita selama umur kita saat ini mungkin lebih banyak daripada pahala kita. Keburukan kita selama ini mungkin lebih banyak daripada kebaikan kita. Oleh karena itu, sekali lagi, bulan suci Ramadan ini menjadi kesempatan emas bagi kita, menjadi momen yang paling baik untuk diri kita, agar kita bisa meningkatkan pahala atau ganjaran kita. Ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Salah satu di antaranya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Bapak Ibu semuanya, hadirin wal hadirat syarah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah kita ketahui bahwasannya membaca Al-Quran merupakan suatu ibadah yang kemudian ketika kita membaca, kita mendapatkan pahala. Namun ternyata ketika kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka pahala kita itu akan dilipat gandakan. Itu akan dilipat gandakan dalam sekali kita membaca Al-Quran. Seandainya kita membaca Al-Quran, dalam sekali membaca adalah 1 juz atau bahkan 2 juz, atau kita membaca Al-Quran dalam sehari bisa nyampe 5 juz misalkan, maka jika satu hurufnya 10 kebaikan, maka tinggal dihitung berapa jumlah huruf yang kita baca dan berapa jumlah pahala yang kita dapatkan. Masya Allah. Oleh karena itu, perbanyaklah kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, karena kebaikan-kebaikan, amalan-amalan ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, insya Allah akan dilipat gandakan. Membaca Al-Quran dalam bulan suci Ramadan ini mesti kita rencanakan memang.
andaikan jika kita targetkan dalam 1 bulan suci Ramadan ini 2 kali khatam, maka perharinya kita mesti menyelesaikan membaca Al-Quran 2 juz. Maka kemudian dalam 1 juz itu kita mesti juga mengatur atau merencanakan dalam sekali kita melaksanakan sholat, maka kita mesti membaca Al-Quran berapa lembar, agar kita bisa memudahkan pencapaian kita, targetan kita bisa terlaksana. Begitu ya. Maka kemudian kita mesti merencanakan dari sekarang akan berapa kali khatam kita dalam membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Hadirin wal hadirat syarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tentu banyak dosa. Kita sudah tentu banyak khilaf. Maka dari itu di bulan suci Ramadan ini kita mesti memperbanyak istighfar. Kita mesti memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita sholat, setiap kita diam, setiap kita melakukan sesuatu, maka pastikan lidah kita, lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita yang lama, dosa-dosa kita yang terdahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Kemudian yang ketiga yaitu bersedekah. Bersedekah di bulan suci Ramadan merupakan kebaikan yang sangat dinantikan, sedekah yang terbaik, sedekah yang kemudian mendapatkan ganjaran yang sangat luar biasa. Bapak Ibu hadirin wal hadirat syarah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya amalan yang mesti kita lakukan di bulan suci Ramadan yaitu qiyamul lail atau mendirikan sholat malam. Bapak Ibu semuanya, jika hari-hari biasa selain bulan suci Ramadan kita agak malas-malasan, kita agak enggan untuk melaksanakan qiyamul lail, maka di bulan suci Ramadan ini merupakan kesempatan bagi kita semua untuk kita bisa melaksanakan qiyamul lail. Bangunlah kita di tengah malam, sholat, kemudian kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah-langkah kita dimudahkan, urusan-urusan kita dimudahkan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala-pahala kita dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hal yang mesti kita lakukan di bulan suci Ramadan. Setelah kita melakukan qiyamul lail, kita perbanyak tadi zikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, memohon ampun, berdoa kepada Allah. Semoga bulan suci Ramadan ini sekali lagi menjadi bulan yang penuh dengan maghfirah, penuh dengan kebaikan untuk kita semua. Yang terakhir yaitu i'tikaf. I'tikaf ini bisa kita laksanakan bukan hanya di saat tanggal 21 saja, namun kita bisa laksanakan dimulai dari tanggal 1 Ramadan. Dimulai dari tanggal 1 Ramadan. Kita setelah tarawih, kita berdiam di masjid, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, membaca Al-Qur'an. Kita bermuhasabah diri, mengevaluasi selama ini dosa apa yang sudah kita lakukan. Berdoa kepada Allah semoga urusan-urusan kita dimudahkan. Semoga amalan-amalan kita diterima oleh Allah. Beristighfar, bertobat kepada Allah. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita mendapatkan maghfirah, mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah semoga tahun depan juga kita bisa bertemu lagi di bulan suci Ramadan. Sahabat Syarah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kultum singkat ini menjadi pengingat bagi kita semua agar kita bisa meningkatkan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.